Sebenarnya setiap hamba Tuhan yang percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyuruh dia untuk melayani dan melakukan kesembuhan, itu jelas dari Tuhan. Nggak ada hamba Tuhan yang percaya sama Tuhan, yang sungguh-sungguh yakin, tapi nggak melakukan dan nggak bisa melakukan perkara-perkara ajaib seperti itu. Ya, ini saya kasih satu kisah dalam firman Tuhan ya. Ini Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 dari ayat 37 sampai 42. Judulnya Yesus mengusir rohnya huruf kecil, dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung, ayat 37. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu," perhatikan baik-baik di ayat 40. "Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Why? Ini murid-murid Yesus loh. Pada saat itu. Ya, pada saat itu artinya sebelum Yesus naik ke surga. "Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Kenapa bisa nggak dapat, saudaraku? Ayat 41, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Lalu Yesus berkata lagi, "Bawa anak itu kemari." Justru murid-murid Tuhan seperti kita sekarang ini, kalau engkau tidak bisa mengusir setan, engkau itu yang sesat. Kalau engkau tidak melakukan perkara-perkara ajaib, engkau yang sesat. Justru di ayat 41 ini maunya Tuhan, dia katakan begini, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya," itu kepada ke-12 murid loh. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anak itu kemari." Justru murid-murid hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa ngusir setan, justru murid-murid hamba Tuhan yang tidak melakukan tanda-tanda ajaib, justru engkaulah yang sesat. Jadi bukan hanya sekedar hafal Alkitab, bukan sekedar mahir semua dan tahu isi Alkitab, tapi tidak bisa lakukan sesuatu seperti apa yang terjadi di Alkitab ini. Murid-murid Yesus nggak ada yang sanggup mengusir setan dari anak ini, yang selalu menggoncang-goncangkan anak ini, dan yang membuat mulutnya berbusa. Yesus marah kepada murid-muridnya. "Hai engkau angkatan orang yang kurang percaya dan yang sesat." Justru Tuhan bilang murid-muridnya sesat saat itu. Kenapa? Udah ikut Tuhan, udah dengar firman Tuhan, dan Tuhan sudah latih mereka. Tuhan sudah membuktikan, Tuhan sudah mempraktekkan tentang pengusiran roh jahat, bahkan menyembuhkan orang-orang sakit. Dan itu dilihat sama murid-muridnya langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka tidak bisa membuktikan untuk mengusir setan pada saat itu. Itu sebabnya Yesus marah sama murid-muridnya. "Hai engkau angkatan yang kurang percaya dan yang sesat." Jadi saudara-saudara yang ngaku-ngaku hamba Tuhan harus tahu ayat ini. Siapapun saudara. Apakah saudara itu orangnya, mungkin saudara lebih berpengalaman gitu ya. Sudah lebih lama, lebih tua gitu loh. Jadi orang Kristen. Bahkan sangat hafal isi Alkitab. Nggak jaminan saudaraku. Saudara harus tahu ini, Tuhan justru menginginkan ketika kita percaya kepada Tuhan, justru ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita percaya Dia ada di dalam kita, justru Tuhan itu mau dan ingin, bahkan meminta kita untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Haleluya. Ayat 42. Ketika Yesus minta, "Bawalah anak itu kemari," ayat 42. "Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikan kepada ayahnya." Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
siapapun saudara yang menonton video ini, justru orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, justru hamba-hamba Tuhan yang benar-benar yakin bahwa Yesus ada di dalam dia harus melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi bukan hanya sekedar hafal Alkitab, bahkan ada orang yang ngaku-ngaku, waduh saya ngambil gelar doktor ini, saya di bidang di kitab ini gitu loh. Betapa bangganya kalau dia dapat gelar doktor hanya karena membahas satu Injil gitu atau satu kitab. Nggak jaminan. Sekalipun saudara adalah hamba Tuhan dan saudara mungkin hanya hanya beberapa ayat gitu atau perikop, tapi ketika saudara benar-benar percaya bahwa apa yang saudara imani itu benar-benar dan Roh Kudus bekerja di dalam saudara, saya yakin dan percaya Tuhan sangat berkenan dengan harapanmu dan imanmu. Dan apa saja yang kau lakukan, bahkan ketika kau doakan orang sakit dan kau yakin Tuhan menyertai dan mengurapi doamu, dan kau yakin orang yang sakit itu dengan doamu dia akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kau percaya dengan nama Yesus yang ada di dalam engkau, yang sudah memberikan kuasa kepadamu, hai engkau hamba-hamba Tuhan. Jangankan sakit penyakit, setan yang membuat penyakit itu pun keluar dari orang-orang yang kau doakan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia meminta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dan Roh Kudus inilah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, kalau itu diam di dalam kita, saudaraku, di dalam kamu, firman Tuhan katakan, maka apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kita juga dapat kerjakan. Haleluya. Praise the Lord.